pasangan Grandmaster pertama di Indonesia. Kalau ini main catur, siapa yang menang nih kira-kira? Sepertinya udah dari bayi mungkin bisa ditakdirkan main catur. Saya dulu itu penderita hidrosefalus. Dari hobi bahkan bisa membawa keliling dunia dan bahkan sekarang bisa menjadi profesi. Saya rasa mungkin bukan hanya catur, jadi seluruh cabang olahraga di Indonesia sangat diapresiasi. Bonusnya berapa sih misalnya? Indonesia salah satu yang paling besar. Oh ya? Murid kita ada juga yang umur 70 ke atas, anaknya itu lesin bapaknya. Kalau sekarang tuh tantangan seorang perintis lah gitu. Ingin mengejar Grandmaster, kita harus mengikuti banyak turnamen. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan tabungan kita. Nih kita grogi banget, saya sama istri dari kecil tuh ngefans banget sama Miss Mary. Kebetulan saya baru dapat Grandmaster kan di bulan Agustus. Di babak penentuan itu nggak semendegangkan ini. Banget hari ini teman ngobrol saya adalah seseorang yang baru saja mendapatkan title Grandmaster Catur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Grandmaster Sin Winshan Chu Hendy. Yeay. Terima kasih banyak Miss Mary sudah mengundang saya. Sama-sama. Nih kita grogi banget, saya sama istri dari kecil tuh ngefans banget sama Miss Mary. Waduh, serius? Ya, kita sampai nonton filmnya 2 kali di tahun 2014. Wah, thank you. Dan hari ini bisa ketemu ngobrol-ngobrol. Iya, saya bertemu sang idola. Thank you. It's an honor. Justru saya yang bersyukur dan karena hari ini punya kesempatan untuk bisa ngobrol, nanti bisa ngulik lebih banyak lagi, ya. Ini kayaknya rasanya lebih deg-degan daripada permainan catur ya. Iya betul banget Miss. Kebetulan saya baru dapat Grandmaster kan di bulan Agustus. Di babak penentuan itu nggak semendegangkan ini. Gitu ya. Oke. Karena mungkin kalau di catur itu kita sudah bisa menebak lawannya seperti apa. Kalau ini mungkin kayak wah nanti biasanya mau nanya apa gini ya. Oke. Tapi sekali lagi thank you buat waktunya. Terima kasih. Dan congratulations sekali lagi. Thank you Miss Mary. Baru Agustus kemarin ya? Baru banget resminya bulan Agustus. Mendapatkan gelar Grandmaster. Dan ini menjadi Grandmaster ke-9. Betul. Yang ada di Indonesia untuk kategori pria. Betul. Ya kan kita ada juga Women Grandmaster. Betul. Ya, oke. Gimana rasanya? Tentunya seneng banget karena ini cita-cita dari kecil. Karena nanti mungkin saya juga boleh cerita kenapa saya main catur. Karena dari bayi rasanya mungkin sudah ditakdirkan main catur, Miss. Oke. Nanti kita akan ke situ ya. Siap. Tapi mungkin biar yang nonton juga bisa lebih tahu sesusah apa sih sebenarnya Grandmaster itu. Iya, jadi untuk dapat Grandmaster itu ada beberapa persyaratan. Seperti ada norma Grandmaster itu kita harus dapat 3 kali, Miss. Jadi 3 kali norma Grandmaster itu didapat kalau kita ikut turnamen dan kita mencapai performance rating 2600. Dimana itu susah banget dan turnamennya juga harus ada syaratnya lagi, harus ketemu minimal 3 Grandmaster dari 3 negara yang berbeda. Ya. Dan ini memang standar internasional seperti itu ya? Ya, FIDE. Terus juga kita ratingnya harus 2500. Jadi dari 2017 norma saya sudah komplit. Namun rating saya baru genap 2500 bulan Agustus lalu. Oke. Wow. Berarti perjuangan. Iya, perjuangan panjang Dan itu membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Thank you. Iya, bagi orang-orang yang mau memperjuangkan mimpi-mimpinya. Oke. Nah, balik lagi kalau gitu. Siap. Apakah itu cita-cita dari awal ingin menjadi pecatur internasional? Iya, sepertinya udah dari bayi mungkin bisa ditakdirkan main catur. Jadi memang catur adalah keahlian yang saya bisa dari kecil. Karena kalau boleh cerita sedikit, Miss, saya dulu itu penderita hidrosefalus. Hidrosefalus di mana kalau nggak salah kepala kita itu penuh cairan, jadi besar. Lebih besar daripada yang normal ya. Betul, dan biasanya kan dioperasi, dipasang selang. Tapi orang tua saya coba cari tahu dari beberapa dokter, kalau nggak salah 4 mengatakan harus operasi, dan 4 lainnya tidak operasi karena beresiko juga. Bahkan salah satu ada yang memprediksi umur saya hanya sampai 12 tahun saat itu. Nah, lalu kita akhirnya mencoba berbagai cara, salah satunya juga Shinsei, jadi ya di terapi. Dan saya rasa ada satu nasihat dari dokter yang mungkin akhirnya membuat mama saya
punya ide, oh ini mungkin dikasih catur aja. Jadi apa nasihatnya? Nasihatnya saya nggak boleh banyak lari-lari, nggak boleh kecapean, nggak boleh kepentok, kejedot gitu nggak boleh. Terus nggak boleh banyak nangis karena itu bisa berakibat fatal. Iya. Padahal itu dari sejak umur berapa tahu kondisi itu? Jadi awalnya itu mama mulai curiga kalau nggak salah di umur 8 bulan karena saya diajak main, mata saya tidak merespon, Miss. Jadi sempat menurut dokter juga mengalami kebutaan sementara. Terus juga topi katanya nggak ada yang muat katanya. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Jadi dari situ mama udah curiga dan kalau nggak salah sih di umur 3 tahun udah Dikasih catur. Oke. Karena agak sulit ya untuk anak, apalagi kan usianya misalnya kayak di bawah 3 tahun, terus betul. udah pasti kan aktif. Jadi kecenderungan untuk jatuh kepentuk itu pasti besar. Besar sekali. Apalagi untuk nangis gitu. Bilang nggak boleh terlalu banyak nangis. Betul. Karena kalau nangis bakal lebih complicated. Tapi kan namanya juga anak-anak pasti banyak nangisnya. Betul sekali, Miss. Iya, jadi mungkin karena catur itu misalnya jadi media saya untuk lebih anteng dan ketika saya masuk TK ada eskul catur. Jadi tentunya saya yang jarang beraktivitas fisik di sekolah saya merasa punya kelebihan dari teman-teman saat eskul catur. Dari situ saya makin cinta catur karena kalau fisik udah nggak mungkin saat itu. Iya, karena dari kecil sebelum sekolah pun juga sudah dikasih papan catur. Tujuannya adalah supaya punya aktivitas, nggak banyak gerak. Betul. Dan fokus belajar. Betul, Miss. Gitu ya. Wow, oke. Tapi bagaimana hal itu membantu kondisi kesehatan hidrosipalus pada saat itu? Ya, jadi sepertinya karena catur saya jadi anteng. Jadi selama proses terapi mungkin lebih lancar ya, Miss, karena jarang lari-lari, jarang jatuh, jarang kepentok juga. Jadi nggak kerasa sampai umur 12 tahun, saya masih ingat 12 tahun kan sempat ada yang prediksi umur saya sampai 12 tahun aja. Jadi di umur tersebut mama lebih sering ajak berdoa bareng, nangis sendiri kadang. Jadi saya baru tahu ketika udah lewat dari 12 tahun ternyata sempat ada itu. Dan ya nggak kerasa jadi catur seperti bagian dari hidup saya, menemani saya selama proses terapi gitu. Wow, oke. Jadi makanya memang sudah takdirnya ya. Mungkin ya. Sudah takdirnya dan akhirnya itu jadi dari hobi, jadi cita-cita, akhirnya sekarang jadi kebanggaan Indonesia. Thank you. Ketemu jodoh juga. Ntar kita bahas. Oke. Tapi kalau dari namanya aku lihat unik nih. Sin Wins Hand. Wins Hand, ya. Itu ada arti khusus kah? Iya, sebenarnya awalnya itu saya sempat ini, Miss, ya, ada teman sekolah juga ngeledekin karena nama yang bukan nama yang biasa. Iya. Tapi ternyata ini ada relate ke caturnya juga. Jadi wins hand itu kalau kita artikan bisa juga tangan kemenangan. Oh iya. Wins dan hand ya, winning hand gitu ya. Oh betul. Oke. Tapi pernah nggak nanya ke mama atau ke orang tua, ini namanya kok unik, artinya apa? Atau... Betul, itu jawaban mama saya sebenarnya tadi. Wow. Iya. Dan mama saya sebenarnya nggak berpikir saya akan main catur, tapi jadi relate. Iya. Mungkin udah jalan hidup. Emang udah jalan hidup ya. Oke. Berarti main catur dari sejak usia 3 tahun? 3 tahun itu cuma dikasih, jadi asal mainnya lawan siapa aja. Tapi mulai serius umur 6 sebenarnya. Oke. Dan itu inget ya? Maksudnya mulai serius tuh apa? Jadi saya ikut eskul catur, terus mulai latihan private tuh umur 6. Oke. Latihan intensif gitu juga ya? Mungkin gak intensif banget kayak seminggu sekali, tapi dari umur itu saya mungkin karena bisa catur doang, jadi pikirannya juga catur aja udah dapat goalnya dari kecil catur. Iya. Terus kapan akhirnya punya mimpi ingin menjadi grandmaster? Sebenarnya nggak pernah kepikiran bisa, Miss, sebenarnya karena waktu kecil saya juga yang jarang menang. Cuma memang saya pantang menyerah. Dan memang suka main catur, jadi awalnya hobi aja, nggak pernah terpikirkan jadi grandmaster. Cuma seiring berjalannya waktu mungkin selain catur tadi nemenin saya terapi, terus saya juga
ketemu jodoh di catur, jadi semangat itu nggak pernah padam. Kapan ketemu jodoh dan gimana cara bisa ketemu di catur? Jadi tahun 2008 kita sudah mulai ikut kejuaraan dunia pelajar di Singapura. Kita belum saling mengenal, saat itu Citra sudah master. Saya masih junior yang mungkin punya potensi tapi belum kelihatan banget. Dari situ saya sudah masih suka. Pelajar berarti waktu itu masih apa? Masih kelas 5 SD. Wah. Oke. Lagi ngitung tahun 2008 masih 5 SD. Waduh, berapa usia saya? Oke. Oh, dari 5 SD udah ikut kejuaraan internasional. Sudah, dari kelas 5 itu awalnya saya ke Vietnam dulu, lalu ke Singapura dan hingga ke Yunani waktu itu. Wow, oke. Itu salah satu motivasi mencatur juga sih, Miss. Iya, ternyata catur bisa membawa scene keliling dunia. Apakah memang diseriusin makanya ikut kompetisi-kompetisi? Karena kan kalau nggak mungkin bisa merepresent Indonesia untuk ke dunia. Salah satu yang buat saya semangat awalnya belajar catur juga, saya punya mimpi ingin keluar negeri. Karena itu mimpi yang kita kan dari keluarga biasa aja sebenarnya, Miss. Jadi mimpi tersebut sebenarnya sedikit mustahil saat itu, apalagi ke Eropa. Nah tapi pelatih saya juga dari contoh-contoh yang udah ada, kalau kita jago main catur ternyata kita bisa loh ke keliling dunia gitu. Iya. Hingga akhirnya saya berjuang keras untuk dari mulai juara daerah, nasional, akhirnya bisa keluar negeri. Belajar caturnya dengan siapa atau di mana pada saat itu? Jadi kalau pelatih saya sangat banyak, Miss, dalam perjalanan catur saya, yang awalnya dari guru eskul hingga akhirnya ada master nasional, hingga akhirnya saya mulai ikut seperti pelatihan nasional juga. Dan tentunya peran Percasi juga sekolah catur Utut Adianto untuk saya. Ya, dan sekarang ini bekas lulusannya dan sekarang jadi pengajar di sekolah catur Utut Adianto. Jadi saya dikasih kesempatan oleh Pak Eka untuk mengembangkan sekolah catur Utut Adianto di Gading Serpong. Dan udah banyak sekarang murid-muridnya ya? Terdaftar sudah 680 di tahun kedua kami beroperasi. Dan udah banyak juga nih piala-piala kemenangannya. Sudah lumayan. Kemarin saya ngeliat kayaknya ada yang ke luar negeri juga. Betul, kemarin dikirim oleh Pak Eka ke Kazakhstan. Iya, kejuaraan dunia. Ya, performanya cukup bagus. Mungkin kalau kita kerja keras sedikit lagi kita bisa juara dunia tahun depan. Amin. Ya, there is no shortcut, semua bagian dari proses. Cuma tinggal tunggu waktunya aja sesungguhnya kan? Betul, Miss. Benar. Nah, sekarang pertanyaan banyak orang, kadang-kadang kan kalau ngelihat catur itu hanya sebagai sebuah hobi ya. Tapi akhirnya dari hobi bahkan bisa membawa keliling dunia dan bahkan sekarang bisa menjadi profesi. Betul. Iya, benar 100% dicatur kan? Atau ada usaha sampingan, misalnya kerja karyawan atau gimana? Semua usaha saya relate ke catur. Iya, jadi saat ini, Miss, saya rasa mungkin bukan hanya catur, jadi seluruh cabang olahraga di Indonesia sangat diapresiasi. Bahkan kalau kita bicara multi event seperti SEA Games, terus Asian Games, kadang kita ngobrol sama saingan-saingan kita. Bonusnya berapa sih misalnya? Indonesia salah satu yang paling besar. Oh iya? Iya, dibanding kalau SEA Games Vietnam, yang saya tanya Malaysia, kita paling besar. Wow, untuk olahraga catur? Semuanya. Hampir semuanya? Sepertinya ya, tapi kalau itu yang dari pemerintah pure, belum dari swasta. Belum yang dari sponsor dan swasta. Berarti lumayan ya. Karena di persepsi saya, bayangan dan persepsi beberapa banyak orang juga selalu kan berpikir bahwa wah, kalau dunia olahraga kalau menang ya bonusnya nggak seberapa, ataupun kalau misalnya bonusnya besar kadang-kadang diterimanya nggak nyampe sebesar itu gitu. Tapi ternyata dibandingkan di negara lain termasuk yang cukup oke hingga cukup berkali-kali diapresiasi. Berarti sudah sangat menjanjikan. Untuk menjadikan sebuah profesi yang benar-benar real untuk hidup ya. Betul. Saya rasa semua cabang olahraga dan sebagai atlet catur saya merasakannya. Oke. Berarti semua dari awal sampai sekarang hidupnya
Catur. Betul. Karena pasangan hidupnya juga catur. Oke. Nah, jadi ini nggak lengkap nih kayaknya ya, karena kalaupun dari tadi kan saya nyebutnya Grandmaster Indonesia yang ke-9 sekarang. Oke, tapi sesungguhnya ini ada pasangannya yang juga Grandmaster yang udah duluan bahkan, ya kan? Dari 2022. Yes, Woman Grandmaster Citra. Oke, jadi nggak lengkap kalau nggak kita panggil ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, sekarang sudah lebih lengkap ya, karena sudah hadir bersama kita ya. Diperkenalkan, ini adalah Woman Grandmaster Citra. Halo Miss, terima kasih banyak. Saya senang sekali berada di sini. Aduh, saya juga yang senang. Ini pasangan pertama nih, pasangan Grandmaster pertama di Indonesia. Betul. Di dunia juga kali ya? Di dunia ada banyak sih, Miss. Oh ya gitu. Ada beberapa. Oh, ada yang menemukan jodohnya dan jadi pasangan hidup sama-sama Grandmaster. Oke, tapi Indonesia pertama ya. Oke. Nah, kalau tadi kan Sin udah cerita nih bagaimana catur itu hadir di dalam hidupnya dan bahkan catur itu menghidupi dari sejak awal sampai hari ini, karena kalau nggak berkat catur mungkin pada saat itu kondisinya nggak mungkin bisa sesehat ini ya. Nah, kalau dari Citra, dari sejak kapan kenal dengan catur dan jatuh cinta dengan catur? Kalau saya flashback ke masa kecil, Miss, sebenarnya yang berkesan itu berawal dari mimpi yang sederhana. Waktu kecil itu saya kepingin sekali melihat salju. Oke. Iya. Nah, namun kan saat itu mungkin kondisinya mimpi itu kurang terjangkau bagi keluarga saya. Tapi bapak saya yang kebetulan hobi catur tuh bilang ke saya, memotivasi, katanya kalau kamu jago main catur, nanti bisa keliling dunia loh, bahkan bisa melihat salju. Nah, dari situ saya mulai serius menggeluti catur, dan sepertinya sih sebenarnya peran support system tuh sangat penting. Jadi saya bersyukur di usia 14 tahun saya tuh mendapat perhatian dari Percasi dan juga Pak Eka untuk dibina lebih serius demi mengejar gelar yang lebih tinggi. Jadi dari situlah saya merantau ke Sekolah Catur Utut Adianto. Di sana saya bertahun-tahun berlatih dan bertanding. Memang perjalanannya penuh naik turun, tapi dari situlah saya belajar, dan support system tadi dari keluarga, Percasi, teman, bahkan sampai pasangan pun membantu saya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Seperti itu ya. Karena kan Citra lahirnya juga bukan di Jakarta, di Tarakan. Iya, Tarakan, Kalimantan Utara. Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, dan pada saat itu berarti papa pecatur juga? Iya, suka main catur. Suka main catur. Jadi pertama kali kenal catur dari papa. Dan bilang, "Pokoknya kalau mau lihat salju, main catur aja," gitu ya. Oke. Berarti umur berapa, masih ingat kah? Waktu itu umur 9 tahun, Miss. Umur 9 tahun. Terus akhirnya mulai belajar catur. Iya, mulai serius menekuni catur. Oke. Dan suka? Suka sekali, Miss. Suka sekali ya. Oke. Iya sih, karena kan kadang-kadang soalnya kalau zaman saya dulu, ketika belum ada gadget dan mainan-mainan lainnya, yang namanya anak kecil bermain, ya berarti permainan paling sederhana adalah permainan papan yang ada papannya. Jadi kalau nggak ular tangga, ludo, halma gitu kan. Nah, baru abis itu catur. Jadi sudah pasti itu menjadi, kalau di zaman-zaman saya kayaknya hampir semua anak pasti bisa catur ya, karena cuma itu permainan yang di papan gitu. Dan ya menyenangkan sih, karena apapun juga kalau kita geluti, namanya juga main dibawa dengan sukacita, jadi bawaannya ya is a game. Yang namanya game pasti kan menyenangkan. Betul. Bener nggak? Betul. Iya. Nah, tapi dari situ 9 tahun kan di Tarakan. Tapi kan sekolah catur Utut Adianto nggak ada di Tarakan. Nggak ada, Miss. Berarti usia 14 tahun saya merantau ke Bekasi. Merantau ke Bekasi. Wow. Udah langsung ke planet Bekasi. 14 tahun. Iya, Miss. Jadi saya bersyukur sih ada sosok seperti Pak Eka Putra Wirya. Memang bagi saya beliau itu sosok yang sangat luar biasa, karena beliau sangat tulus mendukung perkembangan catur di Indonesia, dan saya salah satu yang menerima manfaat dari dukungan beliau. Iya. Bapak Catur Indonesia. Bapak Catur Indonesia. Sahabat Miss Mary juga. Iya, pertama kali aku lebih dekat dengan dunia catur Indonesia juga lewat Pak Eka ya. Karena waktu itu kan pas lagi pandemi, kebetulan beliau juga meluncurkan buku tentang perjalanan beliau, dan di situ saya lihat, wow, ini benar-benar punya rasa cinta yang sangat besar tentang dunia catur, dan benar-benar support, cinta mati lah, support mati, menjadi pembina semua
bukan cuma membina ya, tapi juga selalu memberikan support kepada para pecatur-pecatur, apalagi yang masih muda-muda ya. Betul Jadi banget, harus dibina dari sejak dini. Tapi menariknya kok bisa nemu, kan Tarakan itu bukan kota yang besar, sedangkan gimana radarnya bisa menemukan bahwa ada seorang yang sangat bisa dan punya kecintaan di dunia catur sampai akhirnya bisa di support. Jadi sepertinya memang sudah jalannya juga kan Miss. Jadi waktu saya serius main catur itu kebetulan di Tarakan itu wali kotanya juga sangat support sama pemain catur gitu. Jadi kita dimotivasi siapapun anak yang juara kejurnas dia siap support untuk kejuaraan internasional selanjutnya. Nah dari situlah mungkin saya usia 14 tahun dilirik sama Percasi dan Pak Eka, terus ditawarkan pembinaan untuk lebih serius gitu. Oke. Ya berarti lagi-lagi ini peran pemerintah daerah juga penting ya, karena kan kalau kita lagi mau ngomongin tentang atlet, apalagi yang bisa merepresent Indonesia, nah jadi kan kita juga harus bisa menjangkau dan lebih banyak sebenarnya orang-orang atlet-atlet itu dari daerah-daerah, tapi kan kita nggak akan pernah tahu kalau nggak diinfokan dari lokal setempat ya. Iya. Jadi dari situ akhirnya bisa ke Bekasi, iya betul sekali. ya, dan akhirnya bertemu dengan Sin. Iya. Ketemunya di Bekasi. Di Singapura. Di Singapura. Oh di Singapura, lebih keren lah ya. Sama-sama turnamen di Singapura. Oh ketemunya di turnamen. Kejuaraan dunia pelajar tadi Miss. Jadi, oh iya. Iya, tapi 2008 sih udah mulai suka, tapi masih ditolak awalnya Miss. Oh iya. tiga kali baru berhasil. Oke, wow, never give up ya. Never give up. Karena harus fokus sekali. Iya, Karena kalau nggak distraction dong. Iya benar sih. Itu umur berapa waktu itu berarti? Masih SD? Iya dari SD udah nemu jodoh berarti Miss. Oh iya, wow. Udah layak dan sepantasnya ditolak lah. Namanya juga masih SD kan. Apalagi saya jauh-jauh merantau kan pengennya fokus di catur dulu gitu. Iya, jadi itu keputusan yang benar. Sekaligus menguji apakah dia benar-benar segigih itu enggak, ya kan? Iya. Oke. Terus tapi kapan akhirnya mulai bersama? 2015. Ya 2015 sudah mulai jadi teman dekat lah, sangat dekat. Oke. Dan akhirnya jadi sparring juga ya. Oke. Kalau Sin kan baru aja mendapatkan title Grandmaster. Sebutannya Grandmaster atau ada Grandmaster Internasional atau ada Grandmaster Catur Indonesia? Grandmaster sebutannya. Oh Grandmaster aja ya. Betul. Gitu. Cuma mungkin kadang-kadang orang ngasih konteks, oh ini Grandmaster Catur. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau Citra? Kalau saya dapat Grandmasternya itu di 2022 Miss. Pas saya juara di SEA Games itu sekaligus memenuhi persyaratan terakhir untuk mendapat gelar Grandmaster, Women Grandmaster. Oke, dan akhirnya jadi Women Grandmaster ketiga. Wow, luar biasa. Gimana rasanya? Senang sekali sih Miss, karena memang itu kan impian dari kecil juga, dan sebenarnya jadi ada tanggung jawab juga sih dengan adanya gelar Grandmaster ini. Jadi kalau dulunya saya hanya berpikir gimana caranya mendapat prestasi, tapi dengan adanya gelar ini saya juga lebih berpikir gimana caranya untuk memberi inspirasi, lebih ke situ sih Miss. Oke. Menarik ya. Jadi ini dua-duanya sungguh-sungguh melihat ini sebagai sebuah tanggung jawab. Padahal kan sesungguhnya title Grandmaster ini kan seumur hidup. Betul. Bener nggak? Bukan title yang harus dipertahankan dalam arti kan. Betul. Nah seringkali banyak orang ya udah sudah dapat ya udah gitu. Jadi bukan yang kesannya kayak wah sekarang jadi ada tanggung jawab nih, tapi kan lebih ke pencapaian aja. Bener nggak? Betul. Tapi apa yang membuat kalian merasa bahwa ini wah berarti ada bukan hanya pencapaian tapi justru malah jadi tanggung jawab tersendiri? Kalau saya boleh cerita sih Miss, jadi sebelum kita jadi Grandmaster kita memang, terutama saya di Support Citra, udah berkecimpung sebagai pelatih catur. Karena kita awalnya itu di 2017 kita memutuskan ke Eropa, ke Hungaria waktu itu. Kita all in saat itu, keputusan yang berat juga sebenarnya untuk mengejar impian kita mendapatkan norma Grandmaster tadi sebagai persyaratan. Nah, lalu waktu itu kita masih muda, jadi kita bisa dibilang boros, sehingga kita kehabisan bensin.
Lalu saya ketemu satu junior Taiwan, ingin saya latih. Awal saya nggak kepikiran mau jadi pelatih, namun saat itu saya dikasih sebuah amplop yang ternyata bisa kita gunakan untuk 3 bulan di Hungaria. Nah, tapi bukan hanya soal materi. Berapa bulan saya melatih murid Taiwan tersebut, nggak lama kemudian dia menjadi salah satu, kalau by rating saat itu jadi the best under 12 tahun ke bawah. Nah dari situ saya berpikir sama Citra, oh berarti saya bisa ngelatih. Awalnya kan nggak tahu bisa atau enggak, karena kan main beda sama ngelatih. Dari situ kita putusin untuk mulai melatih di Indonesia. Sehingga ketika sekarang udah ada Grandmaster, terus dipercaya ada sekolah catur, kita ingin lebih bermanfaat sih Miss buat dunia catur. Oke, sehingga bisa jadi role model, sehingga lebih banyak lagi anak-anak sekarang juga bukan hanya digeluti sebagai sebuah hobi ya, tapi benar-benar bisa menjadi sebuah profesi. Betul sekali. Iya, dan menjadi grandmaster berikutnya. Wow, oke. So happy. Nah, tapi berarti kalau dari Citra sendiri, kan awalnya ke catur karena pengen lihat salju. Nah, akhirnya itu sudah tercapai belum? Jadi bersyukur kan saya serius di catur di usia 9 tahun kan Miss. Di usia 14 tahun itu saya mendapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di Olimpiade catur. Nah kebetulan saat itu pas lagi musim salju Miss. Jadi saya senang sekali dan ketika melihat salju pun saya ada wish dalam hati kayak kepingin ajak orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah di 2017 saya berhasil juga sih ngajak orang tua untuk melihat salju gitu. Luar biasa. Jadi memang dari catur saya bersyukur saya mendapat banyak berkat sih Miss. Oke. Jadi kalau misalnya ada mitos yang bilang bahwa kalau di dunia olahraga itu tidak bisa dijadikan pegangan hidup gitu, itu tidak benar ya, karena dari dunia olahraga pun kalau ditekuni bisa memberikan penghasilan hidup yang sangat baik, bisa menjadi sebuah profesi, bahkan bisa sejahtera juga. Betul. Bukan hanya untuk sendiri, bahkan bisa bawa orang tua. Jadi bisa jadi sejahtera sebagai seorang atlet. Khususnya untuk era sekarang mungkin ya. Iya, jadi dari apresiasi bisa kita lihat juga sekarang Indonesia kalau di multi event salah satu yang sangat besar. Terus juga sebenarnya kita awalnya juga sering ragu Miss, karena dulu sebelum kita di titik sekarang, orang tua kami, keluarga kan juga banyak yang awalnya nggak kepikiran olahraga bisa menghidupi kami. Tapi saya ketemu banyak orang hebat dari catur, ketemu semuanya saya tanyain, ada satu kalimat yang sering mereka sampaikan ke saya, apapun bidangnya kalau saya bisa jadi yang terbaik maka akan hidup gitu. Jadi dari situ saya tekuni ya. Kita bersyukur sih dapat banyak berkat di catur. Iya. Pernah bosen nggak? Kan kadang-kadang namanya juga anak-anak ya, seringkali kan bosenan. Apalagi ngelihat teman-teman yang lain, mungkin seru-seru di permainan lainnya atau mungkin aktivitas lainnya gitu. Pernah bosan nggak sih dengan catur? Kalau saya dulu sempat sih Miss, pas lagi serius-seriusnya itu kayak kok gara-gara catur saya jadi kurang main gitu kan. Tapi untungnya saya punya support system, orang tua saya tuh selalu mengingatkan. Dan memang pada akhirnya yang saya rasakan memang di kemudian hari, kalau dulu mungkin saya fokusnya main, saya nggak akan dapat achievement ini gitu. Jadi saya bersyukur juga walaupun di saat saya dulu mungkin bosan atau capek, saya punya support system yang kuat. Oke. Lagi-lagi ya disiplin ya, maksudnya memang motivasi itu yang menggerakkan kita di awal, akhirnya termotivasi ingin ngeliat salju, akhirnya menggeluti catur. Ya, tapi kan hidup nggak hanya bergantung pada motivasi aja, tapi kalau itu sudah menjadi pilihan ya komitmen, selesaikan sampai tuntas, disiplin. Jadi kadang-kadang suka nggak suka, capek nggak capek, ya kalau memang udah kewajiban dan menjadi bagian dari training yang harus dikerjakan, ya tetap harus dikerjakan. Oke. Seberapa intens sih, seberapa banyak gitu waktu yang diluangkan untuk bisa excellent di catur? Pas lagi mungkin masa-masa sekolah kan, jadi harus ada waktu pelajaran dan seterusnya. Jadi seberapa intens belajarnya? Iya, kalau dulu sekolah kan kita dari pagi sampai jam 3. Jadi terbatas sekali. Kalau sekarang saya lihat banyak sekolah yang juga udah mendukung catur Miss. Jadi ada juga kayak salah satu murid saya Satria Duta bahkan sampai homeschooling. Oke. Ya, kalau
Kalau waktu itu jadi saya maksimalinnya dari jam 5 sampai jam 12 malam setiap hari. Wow. Yes. Main catur? Main catur. Main catur sendiri atau ada sparringnya? Saya belajar dari buku. Saya tamatin 700 buku catur, Miss, selama saya jadi atlet. 700 buku catur? Iya. Wow. Oke. Jadi kayak buku catur tuh berarti ada pembukaannya, ada jalan-jalannya segala macam, jadi dipelajari. Betul, ada pembukaan, ada middle game, ada end game. Oke. Semua dipelajarin? Semua dipelajarin. Wow. Oke. Kalau sekarang malah 17 jam di dunia pelatih. 17 jam? Yes. Setiap hari? Hampir setiap hari. Wow. Komitmen. Oke. Jadi ya memang untuk menuju excellence ya bagaimanapun harus ada harga yang dibayar. Yes. Dan salah satu harganya ya waktu kita. Betul. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk di dunia catur ya, dimanapun juga, di bisnis, di dunia olahraga lain, mau jadi jago dancer, apapun juga pasti selalu harus ada waktu untuk bisa membuat itu menjadi excellent. Oke. Berarti Citra apakah juga ngajar di sekolah catur Utut Adianto? Kalau saya sekarang masih fokus ke atletnya sih, Miss, gitu. Oke. Tapi memang kadang saya sering juga sparring sama murid-murid gitu. Tapi kalau untuk ngelatih masih lebih fokus ke atletnya ya. Kalau ini main catur siapa yang menang nih kira-kira? Saya selalu kalah dari itu cara yang benar ya. Pokoknya mengalah aja ya. Oke. Ya tapi beneran sering main sparring bareng gak sih? Saya pernah setahun sebelum kita jadi pacaran waktu itu. Kita ketemu di event resmi pertandingan. Saat itu saya menawarkan seri. Kalau di catur remis, iya, jadi kalau di catur itu kita bisa remis dengan persetujuan atau 3 kali bangunan sama bolak-balik. Dan saat itu saya coba tawarkan draw tapi saya ditolak. Oke. Padahal saat itu saya sudah lebih tinggi loh ratingnya. Iya. Dan saat itu strateginya saya mau ajakin draw terus kita jalan. Modus ini. Iya, modus. Iya. Tapi ditolak jadi kalah. Pas sudah kalah saya ajakin jalan tetap nggak mau. Ditolak akhirnya siapa yang kalah? Saya kalah. Oh wow, oke. Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Tapi memang kalau sebagai atlet ya, kita it's not the end until it's really the end. Yes, bener nggak? Benar. Kan kalau dalam pertandingan catur emang bener ya bisa. Ya udah kita seri aja gitu ya, bisa. Asal dua-duanya setuju salaman seri. Betul. Ya, gitu. Betul. Tapi ya kalau memang ada kesempatan kenapa enggak gitu ya? Ya, jadi sebenarnya posisinya itu waktu itu kita tanding beregu kan, Miss. Nah, regu dia nih kebetulan sudah unggul 2 poin. Tersisa saya dan 1 pemain lainnya. Jadi kalau saya menerima remis, sudah pasti regu saya kan kalah, Miss, 2,5 poin dari regunya dia. Jadi saya nggak peduli misalnya kita dekat atau gimana. Pengennya fight aja supaya regu saya jangan sampai kalah gitu. Iya. Lebih profesional. Berarti ini ada modus-modusnya menggunakan catur untuk mendapatkan pendamping hidup. Iya. Tapi selalu ada banyak cara kan, sama kayak catur ya, ada banyak cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau cara satu belum berhasil, mainkan kandidat langka lain. Iya, mainkan bidak-bidak lain. Oke. Nah, apa momen yang paling terberat yang mungkin sampai hari ini masih diingat dalam proses menjadi seperti yang sekarang? Mungkin dari siapa dulu? Citra dulu. Kalau dibilang momen yang berat itu sebenarnya kalau dari kecil saya memang punya tantangan hidup yang saya hadapi ya, Miss. Bisa dibilang kalau sekarang tuh tantangan seorang perintis lah, Miss, gitu kan. Tapi memang yang berat itu ketika kita berdua sudah mulai memutuskan untuk giat mengejar impian kita, yaitu menjadi Grandmaster. Jadi saat itu memang posisinya kita tuh selalu disupport Percasi dan dukungan pemerintah. Namun memang untuk dikirim ke turnamen internasional itu pemain yang memang lagi di best perform saat itu. Sedangkan bagi kita berdua untuk selalu di top perform itu bukanlah hal yang mudah kan, Miss. Jadi dan apalagi kalau ingin mengejar Grandmaster kita harus mengikuti banyak turnamen.
Jadi akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan tabungan kita. Jadi sempat dilema sih, di satu sisi kita punya cita-cita ingin membangun keluarga. Di sisi lain kita paham kalau memang ingin mengajar Grandmaster itu waktunya harusnya sebelum menikah, karena kalau sudah menikah kan pasti prioritasnya berbeda lagi, Miss. Jadi ya di situ momen tersulit. Dan akhirnya kita memutuskan untuk all in ya waktu itu. Akhirnya kita all in lah, Miss, kayak yaudah kita ke Eropa, kita ikut banyak turnamen di sana. Namun memang perjalanannya nggak mudah, pressure-nya sangat tinggi. Jadi memang karena saya juga generasi sandwich, jadi pressure-nya berlapis-lapis gitu, Miss. Pernah sempat pas kita kalah tuh kita kayak nyesel gitu, Miss, kayak kenapa sih kita berangkat ke sini, harusnya dananya mungkin bisa buat beli rumah saja gitu. Tapi memang pada akhirnya kita bersyukur keputusan kita saat itu pengorbanannya nggak sia-sia, sepadan dengan apa yang kita raih gitu. Jadi memang berat tapi banyak pelajaran yang kita ambil gitu. Iya, ya memang tidak mudah, tapi ya justru itu yang membuat kemenangan itu begitu bermakna. Ya, dan ya we don't take it for granted, karena kan untuk menuju ke sini dan akhirnya mendapatkan apa yang didapatkan sekarang itu kan ada kontribusi banyak orang, support, doa, mungkin prioritas yang sedikit tersisihkan karena mungkin ada prioritas yang sedang diperjuangkan pada saat itu gitu. Iya, tapi it's worth it. Iya, worth it. Berapa bulan tadi di Hungaria? Kalau saya total itu setahun 2 bulan, tapi sama Citra juga mungkin 4 bulan waktu itu. Iya. Jadi itu memang harus mengejar sendiri ya, harus, karena kan harus turnamen-turnamen, dan sebenarnya di luar negeri, di Eropa itu lebih banyak turnamennya. Setiap hari ada sih, Miss. Iya, setiap hari di sana jadwalnya ada gitu. Oke. Tapi kalau kayak turnamen terus menang tuh dapat hadiah cash gitu nggak sih? Kalau open turnamen dapat cash. Tapi kalau kayak multi event atau yang resmi dari VD itu biasanya dari pemerintah, biasanya dari Percasi. Oke, ya lumayan lah, at least. Iya. Oke. Nah, kalau itu kan masa tersulitnya Citra ya. Kalau dari Sin? Sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi emang keputusan kita saat itu, terutama saat kalah itu kayak nyeselnya luar biasa. Saya masih ingat kejadiannya di turnamen ketiga kita di Slovakia. Itu saya bertanding di sana, 2 babak awal itu saya udah kalah sama yang paling bawahnya, seeded paling rendahnya. Jadi yang kalau kita lihat harusnya saya bisa menang di atas kertas. Dan itu turnamen ketiga atau keempat ya, jadi udah mau habis nih bensin. Kesempatannya sudah mulai habis, tapi target normanya dia masih belum dapat gitu. Kita udah nangis juga, udah kayak udah pulang aja deh, kita cut loss biasanya. Cuma di turnamen itu saya dapat norma Grandmaster malah. Iya. Jadi di luar dugaan sih. Jadi setelah kejadian itu kita malamnya kayak sedih banget. Kita waktu itu akhirnya, saya masih ingat, Miss, ini agak lucu ceritanya. Kita nonton Wonder Woman kalau nggak salah. Wonder Woman, jadi kayak saya biar lupa dulu nih sama kalah, fresh start lagi. Besoknya saya main catur tuh saya kayak agak ini ya, di visualisasi saya ini buah catur saya ini ada laser hijaunya. Dan saya menang lawan yang jago-jago. Sisa babak yang ada saya banyak menang, akhirnya cukup buat dapat norma Grandmaster. Wow. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau di dalam pertandingan catur, confidence kita tuh berpengaruh banget ya? Berpengaruh banget sih, Miss. Di awal. Yes. Kadang kita kurang percaya diri, tapi kadang ada saatnya juga saya terlalu percaya diri malah. Gitu. Jadi ambil resiko terlalu besar malah kalah kadang. Banyak blundernya. Iya, benar. Oke. Jadi apa nih tipsnya untuk bisa, ya apa hal yang bisa dipersiapkan supaya kita bisa menang di catur? Walaupun ya kita semua tahu nggak ada 100% menggaranti bakal menang ya, tapi kan at least ada persiapan-persiapan tertentu kah yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus dihindari? Coba lu, Citra. Mungkin selain dari segi teknis, mungkin mental ya, Miss, karena main catur itu babaknya cukup panjang. Jadi ada 9 babak
Dan saya rasa rata-rata pecatur tuh pasti ada momen mengalami kekalahan gitu. Rata-rata memang juaranya itu nggak yang full point, pasti ada yang kalah, ada yang remis sekali. Jadi bagi pecatur tuh untuk jadi pecatur yang hebat, kita harus bisa menerima kekalahan, cepat move on gitu Miss. Karena saat kalah kalau kita terus mikirin, kita babak selanjutnya tuh akan susah untuk jadi balik lagi. Ya. Iya, jadi gimana caranya pintar-pintarnya kita saat tanding itu gimana menerima kekalahan, itu yang paling penting sih. Oke. Berarti lama juga 9 babak. Iya. Karena kan kadang-kadang saya suka nemenin, kalau Alfian kebetulan anak saya juga kan main catur ya. Nah ini juga ngajarin Alfian kadang sering kali belajar banget gitu. Udah makin jago. Terima kasih karena coachnya luar biasa. Nah dan itu biasanya itu aja 5 babak gitu kan, langsung kalah. Oke, bentar abis itu mulai lagi bertemu dengan yang berikutnya, main lagi gitu. Jadi saya bayangin 5 babak aja berjam-jam loh, kadang-kadang dari jam 1 sampai jam 5 gitu baru selesai, apalagi 9 babak seharian berarti. Jadi kalau catur itu bis ada kategori waktunya. Ada blitz itu yang cepat, biasanya 3 menit plus 2 detik. Ada juga rapid itu yang biasanya seperti yang Alfian mainkan, yang ada yang 25 menit, ada yang 15 plus 10 biasanya. Nah kalau yang untuk mendapatkan gelar ini yang klasik. Klasik ini 1,5 jam. Masing-masing punya 1,5 jam plus 30 detik setiap langkahnya, dapat tambahan bonus. Plus di langkah ke-40 kalau belum selesai dapat lagi 30 menit. Kita pernah 7 jam main. 7 jam main satu babak. Wow. Jadi itu staminanya harus strong. Betul. Dan seringkali lawan mungkin menggunakan itu menjadi strategi ya untuk main panjang. Iya, ngadu fisik. Ya. Wow. Oke. Jadi berarti harus cepat move on-nya kalau kalah. Iya, betul Miss. Mental harus dipersiapkan. Kalau dari Sin. Saya setuju juga sama Citra Miss. Jadi tadi kalau Miss ada ingatkan juga tentang mindset, itu benar banget. Jadi mungkin gak hanya di catur, tapi di catur itu yang paling gak enak kan pas kalah Miss. Jadi kalau main catur tuh paling susah ketika kita takut kalah, terus abis mengalami kekalahan. Jadi ada satu ketika saya baca dan mendengarkan quotes tentang bedanya kita sama Grandmaster itu, Grandmaster sudah lebih banyak kalah. Jadi dari situ saya bersahabat dengan kekalahan, saya anggap guru. Jadi setiap kalah saya ngerasa ini tabungan saya di masa depan. Jadi saya nggak takut kalah lagi, saya fokusnya ke menciptakan partai yang bagus, game yang bagus, main bagus aja gitu. Sehingga lebih maksimal. Kalau itu saya setuju banget. Karena kadang-kadang ada orang yang suka bilang wah hidup ini nggak adil gitu kan. Kok saya kayak waktu itu saya di sales, banyak orang yang bilang wah saya juga di sales tapi kok pendapatan Miss Mary bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat lebih banyak daripada pendapatan orang sales pada umumnya. Saya bilang ya hidup itu adil. Kenapa pendapatan saya mungkin bisa 10-20 kali lipat lebih banyak ya karena setiap hari saya dapat penolakan 10-20 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang sales pada umumnya gitu. Dan sama seperti yang tadi Sin bilang ya kan, jadi ya Grandmaster pun udah pasti lebih banyak kekalahannya dan lebih banyak kesalahannya mungkin yang dibuat, makanya bisa jadi Grandmaster. Iya. Kadang mungkin kesalahan itu lebih menyakitkan daripada kekalahan ya, karena kan kalau belum kalah nih tapi kayak jalan aduh salah, rasanya nyesel kayak pengen mengandu tapi kan nggak bisa. Pernah terjadi nggak? Sering banget. Kadang kita sadarnya itu pas udah mau jalan, pas baru megang aja udah sadar itu sakit banget. Oh gitu? Iya kan, kalau udah pegang kita harus tetap melangkah. Terus nggak bisa ulang ya. Jadi kalau anak zaman sekarang mungkin mainnya online bisa diandu dulu. Nggak bisa, kalau di real game harus benar-benar dipikirkan matang-matang sebelum dipegang. Betul. Begitu pegang nggak salah, nggak bisa, harus digerakkan. Iya. Tapi mungkin lawan udah bisa ngebaca kali ya, kayak wah salah nih gitu. Bisa. Kan ada yang bilang kalau catur itu kita memikirkan gak cuma langkah ke depan ya, tapi mungkin 2-3 langkah ke depan. Betul. Apakah seperti itu? Jadi kita memprediksi saya begini, kira-kira lawan bakal begini, harus seperti itu. Berapa langkah ke depan biasanya dipikirkan? Tergantung posisinya. Jadi kadang ada posisi yang mungkin 1-2 langkah cukup, ada juga yang harus 10 langkah. 10 langkah? Iya, ada juga. Kadang kita
kurang satu langkah kita kira bagus ternyata jelek, bisa juga. Dan banyak lagi variabelnya kayak kemungkinan dari lawan juga, itu yang susah sih. Biasanya kalau yang kita mikirnya panjang itu Miss ketika kita memutuskan untuk melakukan pengorbanan. Biasanya Karena kalkulasi. jadi kita kalkulasi karena sebelum kita berkorban kan kita harus mikirin matang-matang. Karena kalau kita sampai salah kalkulasi ya kita udah rugi materi gitu. Jadi itu yang bisa bikin kalkulasi menjadi makin panjang gitu sih. Oke. Dan berarti kita memprediksi lawan main kita akan mengambil langkah apa? Iya, 10 langkah ke depan. Wow. Berarti harus menganalisa juga lawan kita siapa. Dan patternnya dia seperti apa. Betul. Bener nggak? Karena mungkin ada yang lebih mainnya agresif. Betul sekali nih. Ada mungkin yang lebih reserve, apa sebutannya? Posisional gitu. Oke. Berarti mungkin lebih susah kalau main catur bareng saya kali ya. Karena saya unpredictable mainnya. Tergantung mana gerakannya. Kalau Miss Mary super grandmaster kehidupan. Waduh. Tapi menyenangkan sih, cuma ya buat fun aja. Ya tapi kadang-kadang dipikirkan juga sih 2-3 langkah. Tapi kadang-kadang kalau udah terlalu rumit ya udah gerakin aja, ntar lihat aja dia responnya seperti apa. Jadi lebih responsif tergantung dari arahnya dia. Tapi kadang-kadang iseng juga sih, udah unpredictable aja biar membuyarkan apa yang dia pikir ya. Iya. Bener gak? Oke. Nah, kalau dari catur itu berarti apa pengalaman pembelajaran yang paling terpenting dari hidup yang kamu rasakan dan bisa kamu bagikan? Mungkin dari siapa dulu? Dari Citra dulu. Sebenarnya kalau dari kehidupan yang saya rasakan seperti yang kata Miss Mary tadi, kita nggak bisa undo kan Miss. Jadi ketika kita dalam kehidupan pun ketika kita salah mengambil keputusan, kita nggak bisa ulang. Tapi yang bisa kita lakukan itu bagaimana kita memperbaikinya. Jadi sama kayak di catur, ketika saya melangkah, padahal saya sadar itu blunder, saya nggak bisa ulang, tapi yang saya bisa fokus adalah gimana cara memperbaiki langkah selanjutnya gitu. Jadi supaya misalnya blunder itu tadi nggak berlarut-larut saya pikirkan, tapi lebih ke mencari gimana solusi ke depannya begitu sih. Oke. Kalau dari Sin? Kalau dari saya sih mungkin lebih ke ini Miss ya. Dari catur saya banyak bertemu orang hebat, banyak bertemu orang baik, seperti Miss Mary mengundang kita hari ini. Jadi yang saya rasakan sih yang paling penting, yang selalu saya terapkan, selalu berbuat baik kepada siapapun, karena saya percaya prinsip tabur tuai. Jadi apa yang kita berikan akan kita terima juga. Dan yang paling penting dalam setiap tindakan nggak merugikan orang lain sih. Jadi itu yang saya lakukan hingga saya ketemu banyak orang baik seperti Pak Eka. Saya dapat sekolah catur sekarang. Iya. Luar biasa ya. Dan apalagi sekarang kalau saya ngelihat dari sejak pandemi, kan gara-gara pandemi saya juga lebih kenal dengan Pak Eka dan akhirnya diperkenalkan jadi tahu ada sekolah catur Utut Adianto. Dan kebetulan di tahun-tahun itu juga anak saya Alfian jadi punya ketertarikan main catur. Jadi pas banget. Jadi suatu hari kan zaman dulu kan memang nggak kemana-mana ya, akhirnya kalau saya ngasih sesi pun by Zoom gitu, meeting by Zoom, seminar by Zoom. Jadi suatu malam begitu saya sudah selesai ngasih sesi seminar, terus tiba-tiba dia datang bawa papan catur, terus ngajak main catur gitu. Ya udah akhirnya main. Waktu itu saya menang. Sombong dikit boleh ya. Soalnya belum belajar soalnya mungkin ya. Terus akhirnya saya pikir udah nggak apa-apa. Besoknya datang lagi, ajak main catur lagi, gitu. Nah dari situ saya ngeliat, kayaknya nih punya ketertarikan, which is bagus. Karena kan zaman sekarang anak sekarang kan mainnya gadget terus ya. Jadi ketika dia udah nggak lagi sama gadget dan punya ketertarikan di sesuatu hal yang bukan gadget, apalagi catur, ya itu suatu hal yang bagus gitu. Dan akhirnya karena saya tahu Pak Eka punya sekolah catur Utut Adianto, ya udah akhirnya disekolahkan lah. Nah karena waktu itu masih pandemi ya kan, jadi waktu itu private juga tuh, akhirnya datang ke rumah diajarin dan ada online-nya juga gitu. Jadi berawal dari situ akhirnya jadi tahu bahwa ada
Mas Chua. Sama Ibu Lisa juga, ya kan kalau Ibu Lisa nonton, wah ini orang-orang yang selalu mensupport percaturan Indonesia ya. Nah, tapi kalau dari sekarang nih kan ada Sekolah Catur Utut Adianto di BSD. Di Gading Serpong. Oh, di Gading Serpong. Ya berarti kan ada yang di Bekasi yang biasa Pak Eka, ada di Kelapa Gading. Berarti ini ada di Gading Serpong. Oke. Berarti seberapa sering mengajarnya nih? Kalau di Gading Serpong kita lebih ke offline. Jadi kalau seberapa sering, kita tiap hari dari jam 10 sampai jam 7. 10 pagi? Iya, sampai jam 7. Terus selalu ada aktivitas latihan di sana. Oke. Berarti yang belajar di sana bukan hanya anak-anak yang sekolah ya? Karena kan kalau sekolah jam 10 pagi nggak ada, mereka sekolah kan? Betul, jadi kita juga punya banyak murid yang ternyata homeschooling juga. Jadi lebih prefer ke pagi seperti Satria Duta, salah satu yang homeschooling. Oke. Jadi bisa dioptimalkan lah di situ. Jadi tapi nggak harus jadi atlet baru belajar di sekolah catur ya? Betul, Miss. Jadi kalau dari murid-murid kami itu biasanya ada 3 tujuan utama. Ada yang mau profesional, ada juga yang mau sekedar kegiatan positif seperti karakter building, karena orang tuanya percaya catur punya banyak manfaat. Setuju. Dan yang ketiga ada juga yang sekedar jembatan ke sekolah seperti itu. Jembatan ke pendidikan. Sekolah, maksudnya? Karena seperti sekarang banyak jalur prestasi gitu, Miss ya. Dan beberapa sekolah juga mendukung catur. Mungkin kalau di sekolah ada BPK Penabur, kalau di university ada Gunadarma yang selalu support catur. Gitu. Oh, jadi jalur prestasi. Jadi kalau misalnya anaknya punya prestasi di catur itu bisa mendapatkan nilai tambah untuk bisa masuk ke sekolahnya. Dapat beasiswa sih biasanya. Dapat beasiswa. Oke. Dan juga murid kita ada juga, Miss, yang umur 70 ke atas. Jadi anaknya itu lesin bapaknya. Anaknya ngelesin bapaknya? Untuk terapi. Iya, ada yang Alzheimer, ada yang apa tuh kalau yang tremor. Iya. Awalnya kita juga bingung ya, emang catur bisa ya, cuma sekarang kita mulai terbiasa dengan hal itu. Oh iya, benar juga ya. Makanya kan biasanya orang-orang yang lebih berumur, lebih lansia, waktu itu disuruhnya ngisi TTS kan, biar otaknya juga mulai aktif, berpikir dan menjawab pertanyaan. Karena kan harus distimulasi terus ya, gitu. Kalau di Singapura biasanya dulu banyak tuh main mahjong biasanya. Iya kan kadang-kadang kan kalau misalnya di apartemen atau kalau lagi sore-sore tuh biasa atau pagi-pagi bahkan kadang-kadang suka ada lansia-lansia lah, mereka ngumpul-ngumpul ya terus main mahjong gitu. Ya tujuannya mungkin supaya bisa menstimulasi dan sekalian bersosialisasi ya. Oke, tapi benar juga ya catur itu kan akhirnya menstimulasi orang tersebut untuk berpikir. Iya. Jadi dari anak SD sampai usia 70 tahun. Kita usia kalau 4 tahun 4,5 tahun. Iya, 4,5 tahun juga. Sampai 74 murid tertua kami. Wow. Oke. Luar biasa. Lebih susah ngajar anak kecil atau orang dewasa? Iya, tingkat kesulitannya berbeda sih, tapi sama-sama seru. Sama-sama seru ya. Berarti ada Ada basicnya dulu, terus abis itu. Yes, kalau di yang pusat mungkin lebih lengkap. Di pusat juga ada online, jadi anytime siap. Kalau di pusat tuh ada dari pre-basic, basic, lalu pre-intermediate, ada intermediate dan advance. Kemarin Alfian di advance hampir juara ya. Oh iya, thank you. Kayak emang soalnya kan selalu banyak banget home turnamen. Nah dan memang ya kita selalu mengikut sertakan karena kan justru bukan cuma belajar ya, tapi kan yang paling penting training groundnya adalah bertemu dengan lawan. Karena semakin sering dia bertemu dengan lawan, pertama mentalnya semakin terasah. Yang kedua, jadi kan kita juga bisa tahu posisi orang-orang, cara-cara strateginya seperti apa. Betul. Iya. Jadi ya happy lah ya. Walaupun kadang banyak kalahnya, sedih, tapi sekarang udah terbiasa. Saya masih ingat banget pertama kali nemenin Alfian main catur. Itu waktu itu di Kelapa Gading. Kita semua sekeluarga datang gitu untuk mensupport. Bahkan waktu itu ada papa mama saya juga datang. Udah besar. Cuma kan
ronde pertama menang, ronde kedua menang, terus kan masih ada 3 ronde lagi tuh. Kita pikir ya udahlah kalau gitu mungkin kita cari makan dulu, keluar gitu. Terus balik-balik nggak menang, kayaknya mungkin dia jadi kayak wah kok nggak ada yang nemenin gitu kayak jadi agak turun semangatnya gitu. Terus kayak karena udah kalah 1 akhirnya jadi kalah lagi. Nah cuman dari situ ya akhirnya kan kita belajar ya, dan kita juga lihat dan Alfian juga jadi belajar bahwa ya memang benar kalau memang kalah sekali ya cepat move on-nya, karena kalau enggak itu akan kebawa ke permainan berikutnya, yes. Karena udah main di permainan berikutnya pikirannya masih yang ke sebelumnya gitu, jadi itu akan sangat mempengaruhi. Ya kalau sekarang sih mungkin udah lebih terbiasa lah, walaupun kalau kalah sedih juga tapi udah lebih terbiasa, dan itu melatih mental banget sih. Keren. Iya seneng. Oke. Di catur juga sering kali ada namanya blind chess. Yes. Itu pernah dilakukan juga atau itu sesuatu hal yang berbeda? Ya cukup sering, biasanya kalau ada event-event di perusahaan-perusahaan yang undang kami, kita sering banget blindfold. Kemarin di Cafe Tutur 2 minggu lalu kita baru adakan blindfold. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, blindfold itu main catur tapi grandmasternya dia nggak lihat papan catur. Iya. Yes. Sebenarnya bisa dilakukan siapapun sih. Kemarin Satria Duta bahkan bisa lawan 2 sekaligus. Oh. Yes. Blindfold, jadi tanpa melihat papan caturnya. Betul. Dan menang. Menang waktu itu di event penabur waktu itu. Oh, wow. Oke. Padahal Satria Duta masih sekolah loh. Dia masih umurnya berapa tuh? 17 tahun kan. Kemarin baru ketemu soalnya. Oh iya, sama-sama interview di TVRI. Iya. Jadi oke. Dan itu luar biasa, berarti kan itu juga melatih ingatan ya. Karena kan nggak bisa ngeliat papan caturnya. Betul. Berarti cuma diinfokan geraknya ke notasinya. Yes. Apa bisa A7. Betul. Apa benar? Betul. Saya ngomong gini sih bebas ya, tapi di sini pikirannya pasti kayak udah lagi ada yang melangkah, udah kayak udah ada papan catur nih. Wow, keren. Kalau gitu bisa jadi bentuk visualisasi ya. Kalau boleh jadi ada hint-hintnya. Papan caturnya seperti ini. Oke. Terakhir berarti mungkin pesan untuk orang-orang yang mungkin punya ketertarikan untuk mengenal dunia catur atau bahkan belajar catur lebih lagi. Satu pesan dari Grandmaster Sin, lalu dari Woman Grandmaster Citra. Citra dulu atau saya dulu? Oke, ladies first. Ladies boleh punya pilihan. Mau duluan atau mau Sin duluan? Kamu dulu. Oke. Dari saya sih pesan saya untuk siapapun yang ingin menekuni catur, sebenarnya berkarir di catur itu sudah cukup menjanjikan. Apalagi kalau memang kita menjadi yang terbaik, tidak perlu khawatir untuk kehidupan kita masa depan itu pasti terjamin sih. Karena memang sekarang pemerintah juga mendukung, dan sebenarnya dari catur tuh juga banyak elemen yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya sebagai pemain, pelatih, bahkan sekarang jadi komentator catur, YouTuber catur itu juga salah satu peluang yang bagus sih untuk digeluti gitu. Oke. Iya. Berarti ada terbuka lebih banyak lagi kesempatan ya yang bisa dilakukan. Oke. Kalau dari Sin? Kalau dari saya mirip sama Citra juga. Jadi kalau mau mendalami catur saat ini jangan ragu, karena catur bisa jadi profesi yang menjanjikan, karena pemerintah juga perusahaan percasi juga banyak yang mulai memperhatikan catur seperti itu. Dan gak hanya yang mau jadi profesional, untuk teman-teman yang mau latihan catur itu juga bisa mendapatkan manfaatnya, karena catur menurut saya banyak sekali manfaatnya, seperti ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan seperti itu. Oke. Jadi hidup percaturan Indonesia. Thank you. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, ya kan?
nggak serem kan, nggak mendengar. Kesannya awalnya saya tegang banget katanya, lebih tegang daripada pertandingan final Grandmaster. Soalnya yang bikin tegang kita grogi ya. Bicara dengan sang idola. Iya. Oh, aduh, thank you juga udah nonton filmnya, dan thank you sudah berbagi hari ini. Sebagai hadiah, biasanya kalau yang sudah menjawab pertanyaan, boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Iya. Oke, yang mau tanya mungkin kamu? Aku juga mau Ini sweet banget ya. Padahal ini juga udah punya satu anak loh. Yes, luar biasa. Thank you. Mungkin Citra kali kamu yang siapin waktu itu. Oh iya. Pertanyaannya boleh. bagus banget buat Miss Mary. Oh oke. Boleh. Jadi kita mau tanya Miss kan sebagai duta catur juga di sekarang di Indonesia, kita pengen tahu sebenarnya menurut Miss itu apa sih manfaat catur yang bisa diambil di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Thank you buat pertanyaannya. Thank you juga buat apresiasinya. Ya, memang bersyukur ya bisa diberikan kesempatan dan bahkan sekarang juga ditunjuk menjadi duta catur Indonesia gitu. Karena sebelum hari ini pun seperti saya bilang dari sejak tahun 2021 kalau nggak salah, saya pun juga sudah selalu mensosialisasikan catur. Karena sejak saya tahu dunia catur, apalagi ada sekolah catur Utut Adianto, kenal Pak Eka, apalagi sekarang juga ada museum caturnya gitu. Apalagi anak saya pun juga ikut belajar catur. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang amat sangat baik. Jadi sebelum jadi duta catur Indonesia pun saya sudah sering mensosialisasikan gitu dan bahkan bikin beberapa konten tentang berhubungan dengan catur gitu. Nah sekarang apalagi dengan sebagai duta catur Indonesia, saya sungguh-sungguh melihat bahwa catur ini menjadi salah satu hal yang bisa membantu generasi muda Indonesia menuju Indonesia emas. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi, dengan adanya AI gitu kan seringkali membuat orang jadi malas berpikir ya. Kadang-kadang apapun jadi mudah, jadi cepat gitu. Padahal sesungguhnya sumber daya manusia yang terbesar itu ya dari akal budinya gitu kan. Jadi dia harus bisa punya kemauan dan kebiasaan untuk berpikir. Jadi dengan adanya kemudahan seringkali itu membuat kita jadi jarang berpikir gitu. Atau berat gitu. Ngitung pakai kalkulator aja deh gitu kan. Ngisi ini udah tanya Google aja deh gitu kan. Sayang. Nah sedangkan menurut saya catur itu sangat melatih proses berpikir kita. Sebelum kita melangkah kayak tadi kan, pegang aja udah nggak bisa diandu nih. Berarti kan sebelum kita memegang, sebelum kita memutuskan untuk mengambil sesuatu harus dipikirkan 2-3 langkah ke depan. Karena setiap langkah punya konsekuensi. Dan hidup kan juga seperti itu. Nggak semua hal bisa diandu. Yang kita lakukan kan pasti ada konsekuensinya. Sebelum kita berucap, pikirkan 2-3 kali nih yang saya ucapkan, efeknya apa nih kepada yang menerima ya dan seterusnya. Jadi menurut saya itu satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan sekarang, mengasah kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Dan yang kedua yang juga paling penting yaitu hati kita harus dilatih. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa bagaimana permainan catur itu benar-benar melatih kesabaran, melatih stamina juga, ya kan, dan banyak hal sih. Dan satu hal yang saya juga suka, jadi banyak nih. Satu hal yang suka, satu hal lama jadi banyak hal yang disuka. Karena memang ada banyak. Oke, karena tadi kebetulan ngeliat ini nih dari pion jadi champion. Dan itu benar-benar nyata kan di catur. Betul. Gitu. Walaupun sekecil apapun pion yang kesannya paling kecil, tapi kalau dia terus melangkah secara konsisten sampai ujung dia bisa jadi menteri. Betul. Ya kan, dia bisa jadi yang paling powerful, bisa kemana-mana. Ya hidup kan juga seperti itu. Mungkin awalnya kita bukan dari keluarga berada, mungkin awalnya dari daerah, mungkin awalnya punya keterbatasan, tapi kan konsisten akhirnya dibuktikan bahwa catur yang mengubah semuanya. Betul. Bisa melihat salju, sekarang bisa sembuh, bisa bertemu pasangan hidup gitu kan, bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Ya jadi banyak sih. Ya, jadi ya saya bersyukur semoga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa tahu tentang catur. Mimpi saya semoga Indonesia itu budaya caturnya bisa lebih dimasyarakatkan
Amin. Ya, karena kan kalau kita ke luar negeri, misalnya contohnya kayak di Amerika, di taman-taman gitu kan banyak orang yang duduk di situ. Betul. Siap mau tanding, tinggal duduk main catur gitu. Nah, di Indonesia kan banyak taman, di Jakarta juga siapa tahu ada seperti itu. Di Moskow juga begitu. Di Moskow juga gitu, ya kan? Iya. Sekarang udah ada sih di Cafe Tutur kan Cafe juga. Tutur. Disediakan kan meja makannya pun juga meja catur. Jadi siapapun yang mau datang tanding, sparring bisa gitu ya. Yes, makanannya juga enak-enak. Oke, so thank you sekali lagi thank you udah so berbagi, much, semoga Rosemary. menjawab pertanyaan. Suatu saat nanti kita main catur bareng ya. Siap. Iya, tapi siap-siap mengalah ya. Saya siap-siap besarkan hati untuk belajar. Tapi thank you, sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.